Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kepada Korlap yang senantiasa memberikan kami kesempatan dalam rangka untuk bagaimana menyuarakan apa yang menjadi bentuk daripada kecewaan generasi muda terkait perlakuan oknum-oknum yang mencoba untuk bagaimana mengkhianati konstitusi secara konstitusional, saudaraku sekalian. Salam satu kebangsaan kita, yaitu saya ucapkan salam pemuda, salam rakyat. Saudara-saudariku sekalian, seiman dan seagama, telah kemudian kita tahu bersama bahwa bentuk daripada kelalaian penyidik Kapolres Bima Kota telah kemudian mempermalukan konstitusi, lebih-lebih pihak lembaga aparatur sipil negara, yaitu Polres Bima Kota, yang dimana ini sudah jelas-jelas bahwa gonjal ganjilnya kasus yang kemudian ditangani oleh penyidik Polres Bima Kota selama ini tidak pernah kemudian becus untuk bagaimana mengusut kaitan dengan persoalan pemalsuan ijazah ini, saudaraku sekalian. Dan ini membuktikan bahwa hal-hal yang perlu kemudian kita kutuk bersama harus serta merta kemudian diselesaikan dan dituntaskan oleh Polres Bima Kota. Malah hari ini yang terjadi, saudaraku sekalian, terkesan dan cenderung diam saja dan tidak dapat menuntaskan persoalan ini. Nah, ini adalah merupakan kekonyolan bagi Polres Bima Kota yang seolah-olah acuh tak acuh untuk menangani problematika yang terjadi. Saudara-saudariku sekalian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Polri itu sudah jelas bahwa mereka melayani, mengayomi dan menjaga ketertiban umum, malah sebaliknya membiarkan cacing-cacing vital itu membiara di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Apakah kemudian Polres Bima Kota tidak kemudian mengetahui bahwa ketika hal-hal semacam ini terjadi di beberapa instansi atau birokrasi, lebih-lebih pada tahap legislatif, ini sangat memalukan. Ini sangat memalukan, saudaraku sekalian. Kalau kemudian tidak memiliki ijazah dan tidak pernah menginjakan dunia pendidikan, nggak usah kemudian menunjukkan watak kecongkakan dan bentuk manipulasi dasar sebagai daripada untuk melanggengkan kekuasaan, saudaraku sekalian. Seharusnya kalian malu terhadap kinerja penyidik yang melakukan penyidikan terkait kasus pemalsuan ijazah ini, yang dimana pada tahun 2020 itu telah dilaporkan oleh berbagai kelompok masyarakat maupun mahasiswa pada umumnya. Namun lagi-lagi, saudaraku sekalian, Kapolres Bima Kota dalam hal ini penyidik tidak pernah kemudian memberikan kepastian hukum akan penegakan hukum yang ada di sektor wilayah hukum Polres Bima Kota. Kapolres Bima Kota, Anda sudah 3 bulan hadir di Bima NTB. Jangan sampai ada oknum-oknum yang mempermalukan kinerja Anda hari ini. Contoh kasus adalah pemalsuan ijazah ini, yang harus serta-merta Anda memberikan penegasan terhadap keanggotaan Anda, yaitu penyidik, agar bagaimana profesional dan lihai terhadap beberapa kasus yang ada, yang dilaporkan oleh berbagai masyarakat yang ada di kota Kabupaten Bima akhir-akhir ini. Bentuk penghargaan dari Kapolda NTB yang diberikan kepada Polres Bima Kota itu akan sia-sia manakala kasus bayi yang ditangani oleh penyidik ini tidak dapat dituntaskan. Ini menjadi sorotan publik Kapolres Bima Kota. Kasus pemalsuan ijazah ini menjadi sorotan publik yang tentu saja akan mempengaruhi daripada integritas daripada Kapolres Bima Kota akhir-akhir ini. Jangan sampai Kapolres Bima Kota terkesan rowet dan rebel untuk bagaimana menangani kasus yang kemudian berada pada tatanan kota Bima, saudaraku sekalian. Saudara-saudariku sekalian, sebagaimana kita tahu dalam konstitusi negara Republik Indonesia yang di hukum seolah-olah tajam ke bawah, tumpul di atas. Inilah perbandingan kasus dan studi kasusnya, saudara-saudara sekalian. Giliran penjabat
yang kemudian tergilir oleh kasus semacam ini, seolah-olah penyidik dan Kapolres Bima Kota itu acuh tak acuh untuk memberikan kepastian hukum terkait tentang penegakan hukum yang kemudian berjalan di tataran daripada Kapolres Bima Kota, saudaraku sekalian. Hari ini telah terbukti kawan-kawan bahwa Kapolres Bima Kota sama halnya kemudian acuh tak acuh untuk menelaah sekaligus menuntaskan problematika ini. Sangat lucu sekali, seorang figur negara, seorang yang kemudian dipilih oleh rakyat, malah sebaliknya tercenderung daripada menipu rakyat jelata, saudaraku sekalian. Karena apa coba? Dengan memakai ijazah palsu, itu akan mencederai daripada konstitusi kita. Itu akan membuat daripada bangsa kita ini menjadi bangsa yang amburadul, tak terkontrol, saudaraku sekalian. Bagaimana kita dapat mewujudkan sistem good government and clear governance, pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih, sementara watak-watak oknum semacam ini itu tidak pernah lihai dan profesional terhadap proses penegakan dan pelaksanaan hukum, saudaraku sekalian. Bentuk prinsip daripada check and balance atau sifat saling mengontrol terkesan tumpul, tidak dapat kemudian dimanifestasikan dan diimplementasikan terhadap pelaksanaan hukum yang berjalan, saudaraku sekalian. Di dalam pemetaan pembagian kekuasaan negara yang berbicara tentang trias politika, yang dimana ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan yuridis, saudaraku sekalian. Maka di sini terdapat yang namanya prinsip check and balance, yaitu sifat saling mengontrol. Malah itu semua Kapolres Bima Kota itu seolah-olah cenderung diam saja melihat daripada kasus yang telah berjalan beberapa tahun ini, saudaraku sekalian. Saya tegaskan dengan Kapolres Bima Kota, apabila tuntutan kami kita indahkan, maka kami akan melakukan gelaran aksi sampai di Polda, bahkan Polri. Bila mana tindak daripada penyidik Polres Bima Kota acuh tak acuh untuk bagaimana menelaah sekaligus memberikan kepastian dan pelaksanaan hukum. Mataram tidak jauh bagi kami, Jakarta tidak jauh bagi kami untuk mengadu persoalan yang ada di kota Bima ini. Karena ini menyangkut daripada marwah bangsa kita yang telah tercampur adukan oleh beberapa kepalsuan watak kepala batu, watak kolonialisme, watak daripada penjajah Belanda yang menghalalkan segala cara untuk sampai kepada wilayah kekuasaan, saudaraku sekalian, termasuk memasukkan ijazah. Ini sangat memalukan. Generasi diberikan contoh semacam ini, generasi diberikan harapan palsu, generasi diberikan hal-hal yang tidak mencerminkan sebagai figur negara, eksekutif, legislatif, yang kemudian menjadi simbol daripada negara. Kini telah memberikan contoh yang kurang baik dan kurang etis terhadap generasi maupun masyarakatnya. Ini sekaligus membuktikan bahwa mereka adalah antek-antek biadab yang kurang ajar. Mereka perlu kemudian kita retas, karena mereka telah memberikan contoh yang kurang baik terhadap generasi muda hari ini. Saudara-saudariku sekalian, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang dimana sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang dimana hari ini telah terbukti pemuda berdiri di atas mimbar istimewa, mimbar kebangsaan terhadap Kapolres Bima Kota yang kita becus untuk menangani dan memberikan kepastian hukum terkait persoalan ini, saudaraku sekalian. Negara telah menjamin untuk bagaimana kami pemuda untuk menyarankan dan bentuk mengingatkan Kapolres Bima Kota, sebagaimana pernyataan Roosevelt, Presiden Amerika Serikat pada tahun 1819, Universal Declaration of Human Rights, pernyataan umum tentang hak asasi manusia. Pertama, freedom of speech, bebas berbicara. Kedua, freedom to will, bebas hidup. Ketiga, freedom to life,
adalah bebas berkeyakinan, saudaraku sekalian. Maka tidak ada satu bentuk kekuasaan yang absolut, melainkan di dalam demokrasi adalah kekuasaan rakyat, saudaraku sekalian. Kekuatan rakyat dan kekuasaan rakyat. Tidak boleh oknum-oknum ini mencoba untuk bagaimana membodohi dan meninabobokan rakyat kota Kabupaten Bima dengan watak-watak yang kurang elok semacam ini, watak-watak pecundang semacam ini, watak-watak kolonialisme Belanda semacam ini, yang menghalalkan segala cara untuk sampai kepada pemetaan wilayah kekuasaan. Nah, ini kan konyol. Ini sebagai peringatan dan warning kita, saudaraku sekalian, bahwa tidak baik ketika kita menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan dan mendapatkan kekuasaan. Malahan secara tidak langsung kita akan menjalimi orang-orang intelektual, kita akan menjalimi generasi kita, dan kita akan menjalimi rakyat kita, saudaraku sekalian. Tidak baik rasanya ketika kita itu melakukan hal-hal semacam itu yang kurang memberikan watak profesional terhadap birokrasi yang berjalan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saudara-saudariku sekalian, menyampaikan kebenaran walaupun hanya sekecil cara itu telah terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah meridhoi kita dengan berucapan kebaikan di muka umum dan itu diridhoi, niscaya surga menantimu, saudaraku sekalian. Sekalipun engkau mati di medan perang, niscaya surga menantimu. Karena kita yakin ini adalah bentuk daripada permainan-permainan angin yang kemudian mudah sekali menghipnotis dan sekaligus membuat ini semua menjadi sesuatu yang gamblang, yang kurang etis, yang kurang baik, yang kurang transparansi, yang kurang kemudian profesional, saudaraku sekalian. Watak-watak semacam ini perlu kemudian kita retas bersama, saudaraku sekalian. Mereka ini memberikan contoh yang kurang etis. Kapolres Bima Kota, Anda baru 3 bulan datang ke sini, harus kemudian menunjukkan bentuk ketegasan Anda. Karena mengingat bahwa Polres Bima Kota disoroti oleh publik hari ini, disoroti karena kasus yang ada dan ditangani oleh penyidik yang seolah-olah tidak memberikan kepastian dalam proses pelaksanaan hukumnya, saudaraku sekalian. Ini konyol sekali, saudaraku sekalian. Bagaimana kita kemudian mendapatkan sisi keadilan terhadap proses pelaksanaan hukum semacam ini? Seolah-olah ini adalah bentuk daripada permainan angin yang mudah meniup daripada beberapa dan menghasut beberapa oknum-oknum yang meraup keuntungan di dalamnya, saudaraku sekalian. Kami tidak main-main Kapolres Bima Kota. Terlalu dekat Mataram bagi kami, terlalu dekat Jakarta bagi kami, untuk bagaimana mengatur daripada tindakan-tindakan keanggotaan Anda, yaitu penyidik yang kemudian menangani kasus pemalsuan ijazah terhadap salah satu oknum legislatif yang ada di kota Bima ini, saudaraku sekalian. Ini sangat memalukan sekali. Pertama saya mendengar tentang eksistensi keberadaan kasus ini, saya sendiri heran, kok masih ada oknum-oknum semacam ini yang kurang etis, yang berani melakukan hal di melenceng daripada proses hukum untuk menghalalkan segala cara demi untuk kekuasaan, saudaraku sekalian. Oke, saya instruksikan kepada Mas Haji untuk bagaimana siap siaga. Kita akan memberikan warning kepada Polres Bima Kota. Apabila Kapolres Bima Kota tidak mampu kemudian mengusut kasus ini, maka yakin dan percayalah, kami akan melakukan konsolidasi besar-besaran dan kami akan melakukan demonstrasi di Polda NTB. Bahkan saya akan mengadu daripada Kapolri RI Republik Indonesia, karena ini kemudian telah membuat daripada rakyat kita pesimis dalam proses pelaksanaan hukum. Lagi-lagi ketika hukum ditegakkan terhadap orang-orang yang memiliki kapasitas penuh, condong daripada hukum kita saudaraku sekalian, itu tidak memiliki marwah. Karena dengan seenak-enaknya mereka mempermainkan beberapa proses pelaksanaan hukum tanpa melihat daripada beberapa hal yang perlu dievaluasi bersama. Kalau begini caranya, maka negara akan amburadul, negara akan kocar kacir, negara akan hingar bingar.
Kapolres Bima Kota ini baru 3 hari, baru tiga bulan hadir di Bima ini. Kok tidak tahu juga bentuk bagaimana kasus yang beredar dan ditangani oleh Polres Bima Kota hari ini? Seharusnya Anda kemudian mengevaluasi beberapa rentetan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat itu. Jangan serta-merta Anda cenderung diam saja. Ini Polda sudah datang ke Polres Bima Kota ini memberikan penghargaan. Lagi-lagi ada kasus yang kemudian dilaporkan pada tahun 2020 sampai sekarang pemirsa, dan sampai sekarang teman-teman tidak kemudian memiliki titik akhir. Terlepas daripada itu, lagi-lagi ketertutupan informasi publik, dan ini sangat memalukan ini. Polres Bima Kota, Kapolda sudah hadir dan membentuk upacara di sini, sekaligus memberikan penghargaan untuk Anda. Tapi giliran menyangkut kaitan dengan beberapa kasus yang dilaporkan masyarakat, cenderung itu tidak memiliki kepastian hukum. Ini konyol sekali saudaraku sekalian. Konyol sekali. Kalau begini watak penyidik kita, maka dengan seenaknya mempermainkan daripada penegakan hukum di wilayah kekuasaan daripada pencaplokan Polres Bima Kota, saudaraku sekalian. Dan kurang baik ketika Polres Bima Kota itu hanya cenderung diam saja melihat daripada beberapa penanganan kasus oleh penyidik yang masuk angin ini, saudaraku sekalian. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Ini mengecewakan pemuda, ini mengecewakan rakyat, sekaligus ini mengecewakan publik. Karena kasus yang pernah kemudian dilaporkan pada tahun 2020 sampai detik ini pun saya berdiri di mimbar bebas ini, tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan, saudaraku sekalian. Bagaimana kita bisa memberikan contoh yang terbaik